Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara sudah mau menonton video di channel saya. Jika saudara berkenan untuk mendukung channel saya, silahkan klik tombol subscribe. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita tentang bagaimana saya belajar bahasa Inggris. Khususnya saat saya belajar bahasa Inggris di satu tempat les bahasa Inggris di Jogja, namanya English Made Easy atau bisa disingkat EME. Nah, EME ini berada di daerah Seturan. Pada awalnya pada tahun 2015, pada saat itu saya sedang kuliah S2. Nah, pada saat itu saya ingin mencari tempat kursus bahasa Inggris. Lalu saya cari info di beberapa tempat kursus bahasa Inggris. Saya ngambil brosurnya, saya membandingkan programnya dan juga biaya kursusnya, seperti itu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti les bahasa Inggris di EME ini. Dulu EME ini ada di Jalan Perumnas Seturan, namun sekarang sudah punya gedung baru di daerah Mundusaren atau di belakang Ambarukmo Plaza. Kemudian saat itu saya sebenarnya memilih EME karena dekat dengan kampus saya. Saya dulu S2 di STIE UKPN. Awalnya hanya karena itu, karena dekat dengan kampus, akhirnya saya pilih EME. Nah, alhamdulillahnya saya beruntung EME memiliki sistem pembelajaran yang baik. Artinya saya dapat tempat kursus bahasa Inggris yang tepat. Jadi awalnya saya bisa bahasa Inggris ya hanya sekedar bisa. Artinya dulu waktu masih SMP, masih SMA, saya mengikuti pelajaran bahasa Inggris itu ya hanya sekedar bisa dapat nilai, bisa lulus, nilainya bagus, sudah. Namun ketika saya sudah S2, saya mulai berpikir bahwa bahasa Inggris ini adalah kebutuhan. Artinya saya harus bisa. Jadi bukan hanya sekedar saya dapat nilai yang baik, tetapi juga saya bisa menggunakan bahasa Inggris itu dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ketika ketemu orang luar negeri, saya bisa menggunakan bahasa Inggris itu dengan baik dan lancar, seperti itu. Nah, saya ingin sampaikan juga bahwa saat masuk EME di tahun 2015, istilahnya bahasa Inggris saya itu belum bagus. Kalau mau ngomong juga masih takut, hanya sekedar tahu grammarnya itu pun juga tidak 100% oke gitu. Nah, di EME saya mengikuti kelas TOEFL pertamanya karena kebutuhan saat saya S2 harus mengumpulkan sertifikat TOEFL. Akhirnya saya daftar di EME mengikuti TOEFL class. Namun saat saya mengikuti TOEFL class itu materinya, karena di EME itu ada dua jenis kelas ya, regular class sama TOEFL class. Nah, di regular class itu ada 6 level dari elementary sampai advance. Sementara di TOEFL class 6 level itu materinya dipadatkan dalam satu kelas di TOEFL class itu. Artinya beban materi yang banyak dengan waktu yang sedikit. Akhirnya setelah selesai TOEFL class, saya mengambil yang regular class, yaitu mulai elementary. Nah, bagusnya di EME, selain kita belajar di kelas tentang grammarnya, kita juga dapat fasilitas DC. DC itu daily conversation. Nah, sebelum ada pandemic COVID-19, DC itu 2 kali sehari, setiap hari Senin sampai Jumat, dan di hari Sabtu ada 1 kali. Artinya seminggu itu ada 11 kali dan itu free.
untuk seluruh siswa ME dan juga alumni. Alumni syaratnya sudah lulus Advance 2. Nah, alhamdulillahnya saya sudah lulus Advance 2, artinya ketika saya ada waktu, saya ikut DC supaya ilmu bahasa Inggris saya ini tetap dipakai, tetap dipraktekkan sehingga tidak hilang begitu saja. Nah, saya ingin cerita bahwa selain dapat ilmu di kelas, biasanya 3 kali seminggu kalau reguler, kemudian ada fasilitas 11 kali DC. Nah, menurut saya bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar itu karena saya ikut DC gitu, daily conversation. Jadi di DC itu kita dikasih topik, lalu dibuat grup, satu grup 3-4 orang. Kita berdiskusi tentang topik itu, biasanya topiknya juga ringan-ringan seputar sehari-hari seperti hobi atau tempat makan favorit atau tempat wisata yang paling favorit yang pernah kamu kunjungi misalnya. Jadi intinya bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran kita dengan bahasa Inggris dengan baik seperti itu. Nah, di grup itu juga biasanya ada satu leader yang sudah di level atas. Artinya dia bisa membenarkan teman-teman di sekitarnya ini yang kalau ngomong bahasa Inggrisnya itu belum benar, artinya dibenarkan. Misalnya harusnya she is, dia ngomong she are gitu. Misalnya itu, contohnya kalau ada salah grammar dibenarkan sama leadernya itu. Nah, menurut saya itu yang bagus dari ME ada DC-nya. Nah, meskipun sekarang ada pandemi COVID-19, saya lihat juga tetap ada DC secara online. Saya juga kadang di sela-sela kesibukan saya mengajar, saya juga sempatkan untuk ikut DC. Dan juga di ME itu ada DF. DF itu setiap Rabu sore jam 5. Nah, bedanya dengan DC, di DF itu adalah discussion forum. Di situ ada 1 orang atau 2 orang yang menyampaikan materi di depan seperti presentasi. Kemudian ada audiens yang lain boleh bertanya. Nah, selain melatih kemampuan bahasa Inggris kita, di DF itu juga kita dilatih mentalnya karena menyampaikan materi di depan umum seperti itu. Jadi materinya juga biasanya yang mudah, yang bisa didiskusikan seperti itu. Nah, ini juga saya ingin sampaikan bahwa DF itu juga sangat berguna. Saat saya mengikuti rekrutmen menjadi dosen, saya sangat terbantu berkat sering mengikuti DF, pernah jadi speaker, pernah jadi moderator. Jadi saat rekrutmen dosen, salah satu tahapnya yaitu micro teaching. Nah, di micro teaching itu saya harus menyampaikan materi di depan 4 profesor yang menilai saya. Salah satu profesor tanya kepada saya, mau menyampaikan materi pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, karena saya merasa bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik, maka saya beranikan diri untuk mencoba menggunakan bahasa Inggris. Nah, akhirnya ternyata saya melaksanakan micro teaching itu full selama kurang lebih 30 menit itu menggunakan bahasa Inggris di depan 4 profesor. Jadi itu menurut saya sebuah prestasi yang menurut saya di luar dugaan gitu loh. Oh, ternyata saya bisa. Yaitu berkat saya belajar di ME, salah satunya karena DF-nya. Nah, sebelum bisa jadi speaker DF, tentu saya sudah mengikuti ratusan atau mungkin ribuan sesi DC begitu, daily conversation tadi. Nah, saya ingin cerita saat saya masih di elementary, saya masih malu-malu dan juga saat masuk ke ruang DC itu juga bahkan takut karena
dalam satu tim itu kan ada leadernya. Nah, leadernya itu bisa mengoreksi temannya itu dengan lembut atau juga dengan kasar, tergantung leadernya. Nah, saat itu saya pernah dikoreksi sama leadernya itu, saya ingat banget, harusnya ngomongnya corner, tapi saya bilangnya corner gitu. Dulu juga belum tahu benernya yang mana gitu. Akhirnya ada senior yang benerin saya, mengoreksi yang bener corner gitu, tapi mungkin dengan nada yang cukup tinggi. Nah, akhirnya saya takut ikut DC itu, takut. Padahal untuk bisa ngomong lancar bahasa Inggris itu harus banyak ikut DC, harus banyak ikut daily conversation. Akhirnya saya ingat banget waktu perjalanan dari rumah sampai ke EME itu saya masih mencoba memberanikan diri, ikut DC, hampir mau balik, sudah sampai depan EME, lihat papan namanya EME itu masih takut nanti dikoreksi sama leadernya gitu, takut beneran. Tapi saya beranikan diri untuk tetap ikut DC. Nah, akhirnya lambat laun seiring berjalannya waktu, akhirnya saya mulai bisa mengerti, oh ini benernya seperti ini, kalau mau ngomong ini seperti ini. Nah, elementary level bisa saya selesaikan dalam waktu yang tepat 2 bulan. Kemudian saya naik ke level selanjutnya dengan baik. Nah, mulai level kedua atau ketiga lah saya mulai bisa menikmati DC. Jadi saya selalu ingat pesan salah satu guru di EME, Cik Meli, itu selalu bilang, it's just the matter of time. Jadi ini hanya masalah waktu gitu loh. Jadi semakin banyak kita berlatih tentu semakin baik. Nah, itu benar. Saat saya mulai di intermediate level itu sudah mulai enak lah di ruang DC itu. Yang dulunya saya takut mau masuk ke ruang DC, akhirnya saya mulai menyenangi kegiatan DC itu. Bahkan pernah saya itu ikut DC full selama seminggu itu 10 kali atau 11 kali gitu. Jadi enak, jadi semakin sering ngomong dengan bahasa Inggris itu semakin lancar kita. Seperti itu. Nah, akhirnya sampai di Advance 2. Nah, waktu itu saya juga punya pengalaman yang kurang menyenangkan ya. Di Advance 2 itu saya pernah gagal untuk lulus dari level Advance 2 karena memang materinya cukup sulit dan tugasnya banyak gitu. Jadi level yang paling enak itu tetap elementary, banyak bercandanya, banyak gamesnya. Tapi saat di Advance 2 itu benar-benar materinya itu cukup berat menurut saya. Jadi saya ambil Advance 2 itu 2 kali. Nah, alhamdulillahnya di kesempatan kedua saya bisa lulus. Nah, akhirnya saya dapat hak untuk bisa ikut DC sampai akhir nanti. Jadi sampai EME-nya ada dan saya juga masih ada di Jogja, masih mau ikut DC, saya bisa ikut DC for free gitu. Nah, sementara kalau orang luar bukan siswa EME atau bukan alumni yang sudah lulus dari Advance 2 harus bayar. Mau ikut DC itu harus bayar. Nah, itu pengalaman saya ikut EME.